Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kabar Anda semua dalam keadaan baik, sehat semua karena pertolongan rahmat Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Katekese Online dari Paroki Belinyu, mendalami pesan dari Injil Harian. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan dari teks Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21 yang adalah bahan bacaan liturgi untuk hari Minggu 18 Oktober. Saudara-saudari yang terkasih, membaca dan merenungkan teks Injil Matius ini, saya sangat tertarik dengan satu ungkapan yang saya rasa menjadi kata kunci dan pembuka terkait persoalan yang mau disampaikan. Ungkapan yang dimaksud adalah kata menjerat. Dalam Injil, kata menjerat untuk menggambarkan situasi kebatinan atau apa yang ada di pikiran orang-orang Farisi. Penulis Injil memberitahu bahwa dalam ungkapan itulah motivasi yang sebenarnya ketika orang-orang itu bertanya atau meminta pendapat Yesus mengenai pajak kepada Kaisar yang adalah kaum penjajah. Selanjutnya, penulis Injil menunjukkan rupanya Yesus sudah tahu betul gelagat buruk sejumlah orang yang datang kepadanya itu. Dan kalau diperhatikan dalam teks-teks di Injil, rupa-rupanya usaha keras para pemimpin Yahudi untuk menjerat Yesus dikarenakan soal kepentingan pribadi. Mereka mau mendapatkan celah atau alasan untuk mempersalahkan Yesus berdasarkan jawaban yang diberikan. Sikap ini tentu semakin memperburuk cara berpikir dan keadaan batin para pemimpin Yahudi terkait kebenaran yang diwartakan Yesus. Saudara-saudariku, sebagaimana dalam teks kita kali ini, demikian juga dalam teks-teks Injil yang lain, bahwa mengenai perselisihan antara Yesus dan para pemimpin Yahudi, di sana selalu ditunjukkan Yesus tidak pernah memberikan jawaban atas persoalan jebakan, tetapi malahan mengajak orang-orang yang ingin menjeratnya itu untuk mengetahui sesuatu yang lebih penting dan mendasar daripada segala hal yang ada dalam pikiran pribadi mereka, yaitu mengenal kehendak Allah dengan benar. Lalu kalau kita mengenakan situasi tersebut dalam kehidupan kita dan bertanya diri, saudara-saudariku, apa sebenarnya yang jadi motivasi kita beriman atau juga motivasi atau alasan kita saat tekun berdoa? Jangan-jangan tidak beda dengan para Farisi tadi, yaitu karena kepentingan pribadi. Atau dikarenakan alasan bahwa Allah itu ada untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, maka kita beriman dan berdoa. Benarkah itu yang terjadi? Pertanyaannya. Jika iya, jelas ada masalah serius dalam cara kita beriman dan juga menyangkut alasan kita tekun berdoa. Sebab kalau demikian, kita tidak beriman karena kebenaran dari Allah dalam Yesus, tetapi karena kebenaran dalam pikiran kita sendiri. Mungkin karena itu jugalah mengapa ada orang yang gampang mengeluh tentang hidupnya yang susah, berat, melelahkan, tidak pernah cukup, dan lain sebagainya, penilaian negatif dan juga pesimis tentang kehidupan serta apapun yang sudah dilakukan oleh Allah bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal penting yang selalu terlupakan, bahwa menjadi murid Yesus atau menjadi orang Kristen itu bukan supaya keinginan dan kebutuhan kita terjamin. Sebaliknya, supaya kita belajar menyesuaikan semua keinginan dan kebutuhan kita dengan rencana dan kehendak Allah. Sehingga kalau kita tekun berdoa, itu dikarenakan kerinduan kita untuk semakin mengenal rencana Allah yang sering tersembunyi di balik peristiwa dan pengalaman harian hidup kita. Atau, kalau kita beriman, itu dikarenakan kita ingin semakin mengenal jalan kebenaran dan keselamatan
yang bisa saja akan ditunjukkan oleh Allah melalui pengalaman baik atau juga melalui persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudariku, inilah langkah penting yang harus sungguh dipahami agar kita semakin maju dalam kehidupan beriman. Karena itu, di akhir teks Injil kita diingatkan, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Tentu ini bukan untuk memisah-misahkan seolah-olah ada urusan yang melulu manusiawi sifatnya dan ada yang melulu rohani sifatnya. Melainkan, ungkapan itu mengajak kita memahami dua hal penting ini. Yang pertama, tidak ada satupun yang ada dalam hidup kita yang tidak berasal dari Allah, atau yang bukan haknya Allah. Segala yang kita miliki memang harus dikembalikan lagi kepada Allah karena itu haknya. Artinya, menjadi sarana yang semakin mendekatkan diri dan membuat kita semakin mencintai Allah. Lalu yang kedua, keuntungan dalam rupa berkat dari Allah tidak cukup hanya diharapkan dan diterima, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Jadi, jangan pernah mengharapkan berkat dari Tuhan berupa keuntungan dan kebaikan kalau tidak mau mempertanggungjawabkannya. Gampangnya begini, kalau kita ingin supaya hidup kita ini dipelihara dan dijamin oleh berkat Tuhan, lalu setelah dikabulkan, maukah kita menjadi penjamin dan pemelihara kehidupan sesama yang nasibnya lebih buruk dari kita? Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.